Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Semanti Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Juara. Pada kesempatan ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi yang membahas tentang ruang lingkup sejarah. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup sejarah. Siswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup sejarah. Siswa mampu memberikan contoh tentang ruang lingkup sejarah. Nah, pastikan kalian telah menyiapkan LKPD terlebih dahulu. Setelah itu, simaklah tayangan video berikut ini. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas berkaitan dengan ruang lingkup sejarah. Yang pertama yaitu adalah sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Jadi keempat, sejarah sebagai ataupun ruang lingkup sejarah ini memiliki ciri-ciri ataupun syarat untuk menjadi sejarah sebagai ilmu dan sampai sejarah sebagai seni. Untuk kelanjutannya di sini ada beberapa poin, yaitu adalah sejarah sebagai ilmu. Kenapa dikatakan sebagai ilmu? Karena di sini setiap peristiwa itu disusun sesuai dengan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini sesuai secara sistematis gitu loh. Sebuah peristiwa itu disusun secara sistematis. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui di sini untuk dijadikan sejarah sebagai ilmu. Yang pertama itu adalah bersifat empiris, yaitu berdasarkan pengamatan dan pengalaman dan penyerapan manusia ibarat ilmu alam. Terus mempunyai teori sebagai dasar bagi kaidah-kaidah penelitian sejarah. Jadi ketika kita ingin mencari tahu sejarah itu, jadi harus ada teorinya sebagai dasar ataupun fondasi awalnya agar kita dapat mudah mengetahui. Terus mempunyai objek. Ketika kita ingin mencari tahu peristiwa sejarah itu, tentu saja objeknya itu adalah manusia dan masyarakat. Karena manusia dan masyarakat ini adalah yang membuat sejarah dan akan mencari tahu bagaimana terjadinya peristiwa sejarah itu. Terus mempunyai generalisasi. Generalisasi itu adalah kesimpulan. Ketika kita melakukan atau mencari tahu peristiwa sejarah itu, maka kita akan menyimpulkan bagaimana terjadinya peristiwa sejarah itu. Apakah benar-benar terjadi apa enggak, sesuai enggak dengan faktanya. Terus mempunyai metode. Setiap apa yang akan kita lakukan, pasti kita akan mencari tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ibarat ketika kita mau mengoperasikan laptop ini, kita akan mencari tahu bagaimana langkahnya untuk menggunakannya. Misalnya, laptopnya harus dihidupkan. Terus ketika kita mau mendengarkan video ini, kita harus klik apa. Jadi ibaratnya seperti itu. Akan ada langkah-langkahnya. Begitu juga penelitian sejarah, itu harus ada topiknya, harus ada heuristiknya, harus ada interpretasinya, dan sampai kita melakukan penyusunan penulisan sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa itu harus melalui ciri-ciri ataupun persyaratannya. Karena peristiwa itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau fakta, jadi harus memenuhi keempat ini, yaitu objektif, abadi, unik, dan penting. Objektif yaitu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai dengan faktanya, yaitu ada manusia dan ada tempat di mana mereka melakukan aktivitas dan waktunya cukup jelas, yaitu kapan terjadi peristiwa tersebut. Abadi,
Setiap peristiwa yang pernah terjadi tidak pernah bisa diubah, tetapi bisa dikenal. Seperti halnya proklamasi kemerdekaan. Terus ulik, setiap apa yang pernah terjadi, misalnya 1 menit yang lalu, itu pernah terjadi, tidak bisa diulangi lagi, gitu loh. Walaupun polanya sama, tetapi waktunya tidak akan pernah sama. Makanya dikatakan hanya terjadi sekali. Terus penting, sesuatu peristiwa dikatakan penting karena memiliki makna penting bagi masyarakat luas. Seperti halnya peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa dampak sangat luas bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pasti kita akan merasakan bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan. Jadi gitu. Terus sifat khasnya sejarah sebagai peristiwa ini ada 3, yaitu kronologis, kausalitas, dan subjektif. Kronologis, setiap peristiwa terjadi pasti sesuai dengan urutan waktunya. Akan dijelaskan dari awal sampai akhir, ibarat abjad dari A sampai Z. Kausalitas, setiap peristiwa terjadi akan ada sebab akibat. Jadi kausalitas ini lebih mengarah terhadap sifatnya sebab akibat, ya. Subjektif, setiap peristiwa pernah terjadi, bisa kita itu mencari tahu ulang, gitu loh. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi pada hari itu, pada bulan itu, pada tahun itu, apa enggak, gitu loh. Jadi subjektif, jadi dia itu tidak menutup diri untuk tidak dicari tahu kembali, tetapi dia membuka dirinya itu untuk dicari tahu lagi oleh kita sebagai generasi bangsa selanjutnya. Yang ketiga, yaitu adalah sejarah sebagai kisah. Karena sejarah itu sudah dijadikan sebagai ilmu, terus sebagai peristiwa, sejarah itu dikisahkan lagi, gitu loh. Misalnya, dulu, pada zaman dulu, ada kerajaan. Kita itu pemerintahnya berbentuk kerajaan. Nah, sekarang pada saat kita mempelajari pelajaran sejarah, pasti kita itu akan dikisahkan kembali bagaimana sih awal mulanya, kenapa kita itu bisa bentuk kerajaan, dan bagaimana kita itu berbentuk Nusantara dan sampai berbentuk negara Indonesia. Jadi dikisahkan kembali, gitu loh. Tetapi sesuai dengan memori ataupun kesan atau tafsiran manusia terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi walaupun dikisahkan kembali sesuai dengan tafsiran manusia tersebut, jadi tidak terlepas dari fakta itu sendiri. Siapa pelakunya, kapan terjadinya, dan di mana, terus bagaimana terjadinya. Gitu. Jadi paham ya, ibarat kalau berita itu 5W 1H. Terus untuk dijadikan sejarah sebagai kisah, harus ada beberapa poin yang harus kita lihat. Ada kepentingan, terus kelompok budaya, terus pemeliharaan pengetahuan ataupun kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Kepentingan seperti yang tadi itu, sejarah sebagai peristiwa dikatakan penting karena apa? Yaitu memiliki makna yang sangat luas bagi masyarakat. Begitu juga kisah ini. Apakah kisah ini memiliki kepentingan apa enggak? Nah, baru dikisahkan kembali. Terus bagaimana kelompok budayanya? Gitu. Jadi kita lihat daerah ini ternyata seperti ini loh budayanya. Jadi dilihat sesuai dengan budayanya. Jadi ketika kita melihat budayanya itu seperti ini, jadi kita akan mengisahkan sesuai dengan budayanya itu sendiri. Terus pemeliharaan pengetahuan. Pemeliharaan pengetahuan maksudnya itu adalah bagaimana caranya kita
mencari tahu atau mengumpulkan pengetahuannya itu baik menggunakan buku ataupun menggunakan internet dan atau menggunakan artikel lainnya. Terus kemampuan berbahasa. Ketika kita berkisah atau bercerita, pasti gaya bahasa itu sangat diperlukan agar orang itu tertarik dengan apa yang akan kita kisahkan. Seperti ibu guru menyampaikan pembelajaran kepada kalian. Kalian itu tertarik apa enggak? Itu tergantung dari kalian atau bagaimana caranya ibu guru itu menggunakan bahasa yang sangat membuat kalian itu menarik, gitu ya. Selain dari itu juga perlu juga kita melihat dari nilai-nilainya. Apakah kisah itu memiliki pesan moral, pesan sosial, atau pesan agama gitu loh. Moral sosial, agama, misalnya gini. Ketika kita mempelajari berkaitan dengan maksudnya Hindu Buddha ataupun Islam di Nusantara, otomatis kita akan melihat bagaimana kita itu harus menghargai antara agama satu dengan agama yang lain, saling menghormati. Terus jenis-jenis sejarah sebagai kisah, itu sesuai dengan pengelompokan gitu loh. Ada sejarah sebagai politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, dan sejarah pemikiran. Misalnya kalau politik, sejarah politiknya seperti apa? Misalnya kalau negara kita dulu pernah dipimpin oleh Bapak Soekarno. Dulu itu biasa dikenal dengan masa pemerintahan Orde Lama. Terus digantikan oleh Bapak Soeharto. Jadi namanya sistem pemerintahan Orde Baru. Terus digantikan oleh Bapak B.J. Habibie, yaitu sistem pemerintahan reformasi. Sampai sekarang yaitu adalah Bapak Jokowi. Jadi kita akan melihat bagaimana politiknya, terus bagaimana ekonominya dan sosialnya sampai sejarah perdesaan. Jadi setiap desa itu memiliki sejarah masing-masing. Bagaimana awal mulanya namanya misalnya Pagesangan gitu loh. Pagesangan, kenapa sih namanya Pagesangan? Apa sih maknanya nama Pagesangan itu? Jadi gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah sejarah sebagai seni. Jadi peserta didik, sejarah itu unik ya. Sejarah itu tidak hanya sebuah peristiwa di masa lalu, tetapi sejarah itu adalah sebuah seni gitu loh. Memiliki nilai yang estetika ataupun keindahan. Karena dia itu adalah sejarah sebagai seni, pasti akan ada mengandung keindahan. Tetapi perbedaan sejarah sebagai seni dengan sastrawan itu sangat jauh berbeda. Karena sejarawan atau sejarah sebagai seni itu tidak akan terlepas dari dasar-dasar ataupun fakta-fakta yang pernah terjadi. Itulah ketika mereka menyampaikan sejarah sebagai seni. Tetapi ketika sastrawan menyampaikan sebuah seni, mereka itu hanya mengandalkan intuisi dan imajinasi. Jadi tidak sesuai dengan faktanya. Tetapi kalau sejarah sebagai seni itu harus melihat faktanya walaupun menggunakan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Jadi paham ya sampai di sini, yang dimana intuisi itu adalah digunakan untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi, terus untuk melakukan penyusunan atau melakukan penulisan sejarah. Terus imajinasi, kita itu dapat menggambarkan gitu loh. Walaupun kita tidak ada di masa lampau, tetapi kita bisa menggambarkan, berimajinasi gitu. Ibaratnya kalau kalian suka Korea ya, ketika kalian melihat opa kalian misalnya VBTS, kalian menghayal imajinasi kalian, bagaimana ya V itu jadi pacarnya aku gitu. Ibarat seperti itu, itulah imajinasi. Dan ibaratnya gitulah sejarah sebagai seni. Tetapi imajinasi di sejarah sebagai seni itu tidak akan terlepas dengan fakta. Jadi tolong digaris bawahi, sejarah tidak akan terlepas dari fakta.
Paham ya? Oke. Terus gaya bahasa itu sangat perlu karena itu adalah dimana kita melihat orang-orang pembaca itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita, apa yang menjadi karya kita, apa yang menjadi seni kita, gitu. Terus emosi. Ketika kita menggunakan emosi kita seolah-olah kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Ketika kita membaca, misalnya membaca novel, ketika sedih, ketika kalian membaca, pasti kalian itu merasa sedih juga. Nah, itulah namanya juga emosional, merasakan apa yang disampaikan. Pembaca dan penulisnya itu ibaratnya kayak menyatu. Itulah yang namanya emosional. Jadi, pembelajaran hari ini itu adalah tentang ruang lingkup sejarah yang dimana sangatlah penting bagi kita bahwa sejarah itu tidak hanya sebagai peristiwa di masa lalu, tetapi juga adalah sebagai kisah yang akan kita ceritakan kembali, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dengan secara lisan. Dan begitu juga dengan seni, kita bisa menyampaikan seni itu, baik itu menggunakan seni secara melalui gambaran, ibaratnya seperti Candi Borobudur, itu adalah hasil karya orang-orang dulu yang dimana mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah mengenal seni. Ketika kalian melihat Candi Borobudur, di temboknya itu pasti kalian akan melihat bagaimana ukir-ukirannya. Nah, ukirnya itu akan menyampaikan makna kehidupan mereka. Begitulah sejarah sebagai seni. Mereka itu tidak hanya melihat sebuah keindahan, tetapi menyampaikan makna yang tersirat. Jadi itulah yang dapat Ibu Guru sampaikan yang berkaitan dengan materi ruang lingkup sejarah. Jadi jangan lupa setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga peserta didik selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi di Zaman Praaksara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.